Langsung saja kita akan masuk ke sesi pertama di hari ini. Judul untuk sesi pertama kali ini adalah Content versus Media, Which Way to Go? Nah, kalau teman-teman penasaran antara konten versus media, ini arahnya bakal kemana nih ya? Ini bakal dibahas di sesi pertama kita hari ini. Dan kebetulan untuk narasumber kita yang pertama ada Agung Purwandono. Beliau ini adalah Editor-in-Chief Mojok.co. Beliau juga memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun dalam dunia jurnalistik, baik di media cetak ataupun media online. Beliau ini juga menekuni penulisan kreatif dengan ketertarikan dengan isu-isu human interest, anak muda, terus juga beliau ini mendirikan komunitas Padaka Carma yang dimana isinya penulis-penulis remaja dan juga membekali mereka dengan kemampuan jurnalistik tentunya ya. Selanjutnya untuk narasumber kedua kita ada Raka Gani Satria. Beliau ini adalah co-founder the brain of menjadi manusia dan beliau ini adalah satu sosok di balik platform yang inovatif ini ya teman-teman. Kemudian yang jelas menjadi manusia ini didedikasikan untuk memberdayakan individu dalam perjalanan mereka menuju kesejahteraan emosional dengan komitmen mendalam untuk memberikan dampak positif dan beliau ini membawa semangatnya dalam advokasi kesehatan mental ke dalam misi menjadi manusia. Di bawah bimbingannya menjadi manusia ini menginspirasi lebih dari 1 juta orang untuk menjalani perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik, lebih sehat dan juga lebih bermakna. Tentunya juga selain itu bisa menginspirasi hubungan antara manusia dan pertumbuhan emosional serta membentuk budaya kesejahteraan di Indonesia dan sekitarnya. So, without waiting any longer, kita kayaknya bakal langsung memanggil kedua narasumber kita, Agung Purwandono dan Raka Gani Satria. Selamat pagi, Selamat pagi datang. semua. Selamat pagi. Senang sekali ada 2 orang hebat di panggung di sesi pertama kita kali ini. Apa kabar hari ini, Mas? Baik, luar biasa. Baik sekali, kita sudah siap untuk mulai sesi pertama. Which way to go ini Mas, content versus media. Kemana kita? Iya, kita akan apa ya? Membahas Ngomongin- banyak lah. Yang bahas banyak lah soal Oke, siap ditunggu banget ya. Daripada kita bahas orang lain, bahas tema menarik kali ini aja, oke? So please welcome, this is first session of this Land of Ideas. Tepatnya di hari ini 9 September 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Raka Gani Satria, co-founder and the brain of Menjadi Manusia. Ada yang tahu atau pernah dengar? Sebuah storytelling company yang memberikan ruang aman dan nyaman untuk berbagai macam cerita supaya kita ketika punya masalah nggak ngerasa sendiri. Sama ada Mas Agung juga, boleh Mas kita perkenalan dulu. Oke, ya saya Agung, sehari-hari di Mojok ya sebagai pemimpin redaksi. Ya sebuah media kecil di daerah yang mencoba untuk memberikan satu alternatif informasi lewat media. Itu paling mungkin perkenalannya dulu Mas Raka. Hari ini saya sama Mas Agung ingin berdiskusi banyak ya Mas ya tentang perkembangan industri konten dan media gitu. Karena kan kayaknya sekarang orang-orang itu udah lumayan banyak yang kebingungan ya kalau dari perspektif kami. Apa sih sebenarnya yang membedakan antara konten dan media gitu. Mungkin kalau dari saya sendiri kalau sedikit boleh cerita. Karakteristik konten dan media ini sekarang di era dimana informasi begitu cepat kayaknya pembedanya juga sangat-sangat tipis gitu. Nah di sini mungkin juga ada yang pada akhirnya orang bingung gitu. Jadi media baru rasanya tuh bermunculan gitu. Media baru rasanya tuh semakin banyak. Tapi apakah ini hanya sebuah konten gitu, itu yang juga jadi kebingungan dalam diri saya gitu. Nah akan tapi kalau ditanya menjadi manusia sendiri, kalau dari pengalaman saya mungkin sampai pada akhirnya saya ketemu sebuah definisi untuk menggambarkan menjadi manusia sebagai sebuah perusahaan, yaitu kita nyebut diri kita storytelling company,
dimana memang kita memproduce cerita untuk orang bisa lebih kuat. Ini jadi wadah untuk orang menampung ceritanya gitu. Kita berangkatnya awalnya di media dulu gitu, dimana homeless media ya Mas ya sekarang kalau banyak orang bilang, dimana ada di YouTube, ada di Instagram gitu, dan seiring berjalannya waktu ini yang jadi game changer lah buat menjadi manusia. Bagaimana sih sebenarnya sebuah cerita bisa dikembangkan lebih luas lagi, bagaimana sebuah cerita bisa menjangkau orang lebih banyak lagi, karena ternyata teman-teman sebagai sebuah storytelling company mungkin rasanya orang cuma bercerita aja gitu ke menjadi manusia, akan tetapi ternyata dari sebuah konten yang kita coba produce, somehow itu ada dampak yang begitu besar yang ternyata dirasakan oleh pembacanya, oleh penikmatnya gitu. Dalam berjalannya waktu banyak banget yang bilang, Mas terima kasih karena kontennya saya nggak jadi bunuh diri, Mas terima kasih kontennya menguatkan saya di tengah kebingungan saya akan hidup gitu. Jadi disitulah saya merasa bahwa saya punya satu kesimpulan pada akhirnya, konten is one of the most powerful weapon on earth sekarang gitu. Bagaimana konten bisa memberikan paradigma, bagaimana konten bisa memberikan perspektif, sehingga siapapun yang menyediakan konten punya tanggung jawab yang besar untuk pada akhirnya membentuk sebuah pola berpikir gitu. Mungkin itu sedikit intro dari saya ya, mungkin Mas Agung boleh mengelaborate. Ya, konten dan media banyak yang sekarang itu kayak mempertentangkan ya Mas Raka. Padahal kalau kita ngelihat ke belakang ya, ketika era digital sebelum semasif sekarang, itu di media massa itu ya konten itu bagian dari si media ini. Jadi tidak semua isian dari sebuah media itu adalah berita. Kita ngomong media apapun, misalnya teman-teman di Jogja mungkin tahu ya Kedaulatan Rakyat misalnya. Kita lihat halaman 1 itu selain berita itu ada pojok kanan bawah namanya sungguh-sungguh terjadi. Isinya itu satu paragraf saja ya. Kalau mungkin yang tertawa sering baca itu kan. Lah itu kan sebenarnya konten, bahkan ada guyonan ya satu-satunya berita di KR ya yang di pojok kanan bawah karena namanya sungguh-sungguh terjadi, artinya fakta yang terjadi. Jadi dari dulu konten itu ada di media massa ya, bahkan ya media massa atau karya jurnalistik ada juga yang menyebutnya sebagai bagian dari konten. Karena kalau kita ngomong di era digital sekarang, ya konten semua produk mulai dari visual, teks gitu kan, yang kemudian muncul di platform gitu kan. Nah tetapi kemudian di era sekarang itu ada terjadi perubahan cara mengkonsumsi informasi masyarakat gitu kan. Kalau dulu ya di koran gitu kan, di televisi saja atau di radio gitu kan. Tapi kemudian sekarang medianya itu ya menggunakan handphone. Yang itu kemudian memunculkan apa yang disebut sebagai konvergensi media. Ya. Di dunia itu ada satu masa bahkan di negara-negara besar media cetak itu memindahkan kontennya atau isiannya ke media digital sama persis. Yang terjadi kemudian tidak ada yang membaca karena antara cara mengkonsumsinya sudah berbeda. Koran-koran mungkin kalau kawan-kawan ingat mulai dari 8 kolom terus semakin mengecil gitu kan. Karena tadi itu cara konsumsinya sudah berbeda, kemudian ketika berpindah ke digital, kalau tidak menggunakan tidak berubah, ya orang merasa itu nggak nyaman gitu kan. Jadi perubahan itu juga diikuti oleh masyarakat atau cara masyarakat mengkonsumsi media. Ya, jadi di generasi Z yang saya temui itu bahkan mereka kemudian tidak bisa membedakan media massa dan media sosial. Ketika saya ngajar di kampus, menjadi dosen tamu, saya tanya, oke, media massa yang kalian baca apa gitu kan, yang kalian lihat apa? Ya saya berharap mereka akan menjawab nama media, ya brand gitu kan atau televisi. Tapi yang mereka sebutkan Twitter Mas, Facebook, Instagram, bahkan Bigo Live gitu kan. Jadi bagi mereka itu adalah media massa gitu kan.
media. Mereka tidak bisa membedakan mana itu media massa dan mana itu media sosial. Ya semua yang platform yang menyebarkan informasi bagi mereka itu adalah media gitu kan. Nah itu menjadi tantangan bagi media massa seperti tempat saya bekerja ya, yang dulu gitu kan. Karena apa? Saya kemudian menyadari ketika dari media cetak ke media online, berita bagus saja tidak cukup mas. Ya, berita bagus saja itu tidak cukup, atau berita yang menarik saja, yang engaging itu nggak cukup untuk kemudian menarik orang membaca di media massa. Maka muncullah ya di era-era ketika media massa lebih banyak kalau kita nyebutnya sekarang konten ya, tulisan-tulisan yang bukan karya jurnalistik, yang unsurnya ya membuat orang ingin ngeklik saja. Ya, itu harus kami akui di media karena berita bagus saja tidak cukup. Kalau di media cetak dulu nggak ada ukuran untuk berapa yang membaca. Tapi kalau di media online udah kelihatan semua. Ada likes ya mas. Betul gitu kan. Jadi dari analitik sudah kelihatan semua. Nah di situ kemudian ketika saya memegang media online, oke, yang menarik yang banyak pembacanya apa? Ini pengalaman saya yang dulu ya. Mencari pembaca di media online agar banyak ya itu mudah dulu gitu kan. Saya tinggal buat aja berita kriminal. Kalau enggak membuat berita yang berhubungan dengan seksual atau artis. Tapi kemudian ada telepon masuk ke handphone saya bahwa wah Gung saya nggak jadi deh nyekolahkan anak saya di Jogja gitu. Loh kenapa? Ngeri gitu kan. Lihat beritamu itu ngeri gitu kan. Jadi saya kemudian berpikir ada enggak ya sesuatu yang viral tetapi punya tone positif. Maka kemudian saya membentuk komunitas tadi itu, mereka membuat berita yang tidak ditulis oleh wartawan lain. Jadi yang menarik tapi bagaimana sesuatu itu menjadi kuat di platform yang kuat gitu kan. Nah, di Mojok itu ketika saya masuk ya 3 tahun yang lalu lebih banyak konten-konten opini atau isi kalau kawan-kawan tahu ya. Dulu slogannya kan sedikit nakal banyak akal. Dia sebagai platform sudah kuat, secara konten itu juga sudah kuat dan itu membuat ketika saya masuk untuk diminta bagaimana ini menjadi sebuah media massa. Nah, rumusan bahwa berita bagus saja tidak cukup, saya olah lagi. Dan tadi sama seperti menjadi manusia, saya mencoba untuk membuat konten-konten yang storytelling itu kuat. Ya. Nah, itu yang saya pikir menjadi salah satu daya tarik. Saya percaya bahwa cerita itu tidak akan pernah mati gitu kan. Cerita itu pasti akan dibaca. Ketika saya masuk Mojok, salah satu syarat yang kenapa saya mau masuk Mojok ditawari oleh kepala suku Mas Putut adalah saya boleh menulis panjang gitu kan. Itu sebenarnya kan berlawanan dengan konsep media online. Berita pendek-pendek dan sebagainya gitu kan. Tapi saya percaya bahwa di era informasi yang begitu banyak, bahkan kita bingung informasi ini hari ini atau kemarin atau kapan ya. Itu orang butuh untuk jeda, untuk membaca sesuatu yang punya value lah untuk dibaca. Itu sih. Kalau dari konsep menjadi manusia gimana, Mas Raka? Ya, ketika kita berbicara kan selalu ya Mas, kontennya atau platformnya gitu kan. Ini kan selalu jadi perdebatan yang gak akan pernah habis gitu. Saya rasa konten dan platform sama-sama penting ya. Terusnya teman-teman yang pengen start untuk mulai bikin konten gitu. Ketika ada pertanyaan, Mas saya platformnya di mana nih? Kemudian konten seperti apa sih yang sebenarnya engaging dan ini kan jadi perdebatan gitu. Kalau buat saya gini sih Mas, konten yang engaging itu tetap perlu. Tapi juga bagaimana kita bisa bertanggung jawab engaging yang kita buat ini tidak hanya untuk clickbait gitu. Dalam arti kita bikin sesuatu yang engaging, kalau kami di Menjadi Manusia prinsipnya adalah naikin sebuah isu yang lagi rame bukan untuk
biar kliknya banyak, tapi bagaimana sebenarnya ngasih sudut pandang lain. Let's say misalnya kalau saya kasih contoh kemarin ada kasus ada seorang YouTuber yang bilang bahwa saya mau child free karena saya tidak mau mendengar anak saya menangis gitu. Nah, ketika banyak media bermunculan yang seakan memojokkan, bukan gitu maksudnya Mas, seakan menyudutkan YouTuber ini gitu ya, menjadi manusia coba kasih stance yang berbeda gitu. Bagaimana tetap membuat kontennya ini engaging tapi kita menanamkan sudut pandang kita di sana, yaitu bagaimana bisa berempati bahwa apapun pilihannya, mau punya anak mau nggak punya anak gitu ya, ya bagaimana kita tetap menghargai pilihan masing-masing. Itu yang kita kemas menjadi sebuah artikel gitu, itu yang kita kemas menjadi seolah berita. Jadi tidak semata-mata oke, ini lagi trending kemudian kita angkat sih ini jadi sesuatu yang engaging. Dan juga menjaga stance ya, values yang selalu menjadi manusia pegang dalam membentuk konten. Kemudian platform, untuk platform ya Mas kayaknya kita akan terus ini ya, dalam 3-5 tahun ke depan nggak ada yang bisa nebak apakah ada platform baru, tiba-tiba Instagram ngeluarin Threads, tiba-tiba ada TikTok yang mendominasi vertical video gitu. Jadi kalau ditanya platformnya apa gitu ya, saya rasa adaptability dan agility sebagai content creator ataupun media di situ yang jadi satu values yang harus dimiliki oleh siapapun yang mau membuat konten sih yang pada akhirnya juga berpengaruh ya Mas. Mojok udah berapa lama Mas? Kita 28 Agustus kemarin 9 tahun. 9 tahun. Ya. Karena kan juga jadi perdebatan ya Mas, gimana sih sebenarnya kontennya ini bisa terus menjangkau dan beresonansi gitu. Mojok udah 9 tahun, menjadi manusia sudah 5 tahun, tetap dengan values yang dibuat di tahun pertama ya. Kayak ketika saya bikin menjadi manusia, saya start bahwa saya tuh punya mental illness, saya masuk ke rumah sakit jiwa dan saya ngerasa gak ada tempat yang aman dan nyaman buat saya. Untuk bisa belajar tentang kehidupan, untuk bisa mendengar perspektif orang lain akan kehidupan. Jadi disitulah saya bikin menjadi manusia gitu. Jadi mungkin kalau cerita sedikit Mas, kenapa pada akhirnya bisa jadi value-nya adalah saya ini punya penyakit mental namanya ADHD teman-teman, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, dan back then penyakit mental tuh jadi sesuatu yang sangat tabu gitu di masyarakat. Saya ke psikolog, ke psikiater tahun 2016, tapi saya denial. Akhirnya part of pelarian saya ke drugs teman-teman, ke tembakau gorila namanya. Ada yang tahu? Atau pernah nyoba? Sampai akhirnya saya hampir overdosis dan saya dilarikan ke rumah sakit jiwa selama 2 minggu. That is the moment that changed my life. Ada satu momen tangan sama kaki saya diikat di tempat tidur. Dan saya teriak sama 2 jam, suster nggak ada yang bukain. Ketika dibuka, hal yang pertama saya lakukan adalah saya duduk dan saya nyender ke kasur dan saya tanya, lu mau ngapain sama hidup lu? Akhirnya saya sadar bahwa orang yang ada di fase quarter life crisis itu banyak, dan saya pengen bikin ruang aman dan nyaman untuk orang yang bingung sama hidupnya. Di situ saya membangun menjadi manusia. Dengan values-nya ada 3. Yang pertama, celebrate emotion. Ketika di tempat lain tuh orang gak boleh sedih, di menjadi manusia kita validate pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah nurture emotional well-being, gimana sebagai manusia punya masalah mental dan menjadi manusia encourage untuk mengelola itu. Yang ketiga adalah spark meaningful conversation. Kita kasih wadah untuk suara-suara yang tidak terdengar, orang yang ateis, orang yang agnostik, orang yang LGBT, di menjadi manusia buat kita mereka semua manusia. Even calon presiden yang kita tanya adalah bukan visi misinya tapi Bapak kapan terakhir nangis. Di menjadi manusia semua perasaan dirayakan. Nah 5 tahun berjalan kayaknya harus terus berinovasi. Jadi satu kata kunci supaya bisa terus terjangkau dan beresonansi buat saya adalah innovate or die. Sebagai sebuah media ataupun content creator harus terus berinovasi. Mungkin dari Mas Agung gimana Mas? Iya, saya bergabung di Mojok itu 3 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu kemunculan Mojok itu menjadi satu fenomena di tengah media-media mainstream ya. Karena Mojok menjadi wadah tadi itu ya, siapapun untuk kemudian mengirimkan opininya, pendapatnya tentang apapun gitu kan. Dulu itu di awal-awal
tema-tema atau isu-isu pinggir jurang yang media-media mainstream tidak berani, di Mojok itu diberikan ruang gitu kan, soal agama, soal isu-isu sosial, soal pemerintah, kritik-kritik ke pemerintah. Karena dulu di awal kemunculan Mojok memang hanya esai ya, dan bahasa-bahasa satir, bahasa-bahasa opini yang tidak ditemukan di media yang lain gitu kan. Yang itu kemudian menjadi satu kebanggaan sendiri bagi seorang penulis ketika tulisannya dimuat di Mojok gitu kan. Padahal sehari cuma satu tulisan. Nah, di era itu media sosial yang paling kuat itu adalah Facebook kan ya. Itu yang kemudian menjadi tempat tulisan-tulisan Mojok itu beresonansi, menyebar kemana-mana. Satu tulisan itu bahkan bisa dibaca 1 juta unique user ya lewat di platform itu. Nah, value yang kemudian ingin diangkat di Mojok selain menjadi media alternatif itu adalah semakin ke sini ya, kita mencoba untuk memberikan yang ruang lebih luas. Makanya tagline-nya yang tadi sedikit nakal banyak akal menjadi suara orang biasa gitu kan. Jadi kalau kawan-kawan mungkin baca di Mojok liputannya, ada hal-hal yang viral yang kemudian oleh media lain diangkat tanpa melihat cerita di baliknya, kita angkat. Misalnya pernah rame soal nasi minyak di Surabaya gitu kan. Hampir semua media misalnya mengangkat soal sisi negatifnya gitu kan. Turunannya kan kemudian bahaya nasi minyak lah dan sebagainya dan sebagainya. Kita minta kontributor kita di Surabaya untuk wawancara dengan pemilik nasi minyaknya gitu kan. Cerita soal usahanya itu dan sebagainya. Atau peristiwa di tol yang ada satu aktivis partai yang posting harganya di ini dan sebagainya, kita ungkap di balik itu ada yang cerita rest apa. area ya Mas? Ya, yang di rest area. Di balik cerita itu apa gitu kan. Kenapa dia bisa menaikkan harga gitu kan. Kita ceritakan bagaimana rumahnya yang jauh, biaya sewa yang mahal dan sebagainya. Kita tidak menghakimi tapi kita kembali pada ketika media massa di era-era dulu itu kan sebuah tulisan tidak bisa menghakimi. Kita harus memberikan sesuatu yang berimbang biar pembaca itu misalnya menilai gitu kan. Atau kemarin kita menuliskan soal ada di Jogja yang soal kampung mati ya. Di media-media nasional kan banyak ya menulis bagaimana sepasang suami istri dan 2 anak ini tinggal di sebuah kampung yang sudah mati gitu kan. Karena orang-orang yang lainnya pada turun gitu kan. Kalau kita hanya mengangkat itu aja pertama pasti sudah kalah dengan media yang lain gitu kan. Kita coba menghadirkan hal yang berbeda gitu kan. Apakah memang dia menderita di situ gitu kan atau ada cerita yang lain. Maka saya minta reporter kita untuk coba deh kamu menginap di sana gitu kan. Apa sih yang bisa kamu temukan gitu kan. Di Jogja kemarin kan juga ramai ada satu orang yang dia di Twitter yang menyediakan diri kalau ada orang-orang di Jogja yang kelaparan, itu tinggal mention dia akan mengantar gitu kan. Kelihatannya hal yang sepele. Media lain mengangkat profilnya bagaimana dia melakukan kerja sendiri ya. Kita coba deh kamu ikut untuk ikut dia ketika membagi makanan gitu kan. Dan di situ kan kemudian ditemukan banyak hal yang tidak terungkap, memunculkan fakta bahwa banyak di sekitar kita orang-orang yang dia tidak berani ngomong, bahkan meminta aja gitu kan. Kelaparan gitu kan. Dia tidak berani gitu kan, malu gitu kan. Jadi itu bisa itu bisa kemana-mana sebenarnya, tema yang bisa digali. Jadi salah satu ciri khas Mojok itu adalah orang-orang bilang ya bahwa konten atau tulisan-tulisan yang kita angkat ya receh, tetapi itu mewakili atau relate dengan kehidupan sehari-hari kawan-kawan gitu kan, atau orang-orang atau pembaca gitu kan. Hari ini tadi saya ngedit tulisan kiriman kontributor, kelihatannya itu sepele gitu kan, tetapi itu banyak terjadi. Judulnya itu skripsinya bareng aku, wisuda dengan pacar baru gitu kan. Itu kan sebenarnya hal yang dalam banget gitu kan, ketika nggarap skripsi dibantu, jelang wisuda putus, tahu-tahu pas wisuda udah dengan pacar yang baru gitu kan. Tapi
itu ternyata banyak dialami kalau kita lihat di media sosial. Jadi, nah dulu itu mojok sangat kuat di media sosial Mas Raka. Tetapi kemudian kalau kita ingat sejak tahun 2014 itu Facebook membuat batasan-batasan. Batasan yang sangat apa ya, kalau untuk konten mojok itu sangat berpengaruh gitu kan. Karena misalnya hal-hal yang berbau politik, terus hal-hal yang mesinnya Facebook itu tidak bisa memahami bahwa konten di mojok itu banyak yang satir. Kelihatannya muji itu sebenarnya mengkritik gitu kan. Tapi yang namanya mesin kan menangkapnya, wah ini tone-nya negatif. Sehingga kita kena ban sudah berapa tahun gitu kan. Akhirnya udahlah kita matikan dalam artian ya udah otomatis saja gitu kan. Dan dulu juga salah satu kekuatan kita di media sosial itu di Twitter gitu kan. Dengan karakter yang nakalnya itu cukup banyak mendulang traffic ya. Tetapi kemudian Twitter kawan-kawan tahu sendiri kan sekarang sudah tidak seasik dulu gitu kan. Jadi ketika kita lihat wah media lain juga ternyata otomatis itu nggak perlu kelola secara serius gitu kan. Sudah kita tinggalkan gitu kan. Berapa bulan yang lalu kita memutuskan untuk sudah di Twitter kita otomatis ya kadang kita buat tweet gitu kan. Dan yang masih cukup kuat sampai sekarang ya Instagram ya. TikTok kemarin kita mencoba untuk masuk tetapi memang salah satu kendalanya karena karakter ya platform mojok itu sudah sangat kuat, cari adminnya itu sulit gitu kan. Nah kawan-kawan kalau punya karakter kuat bisa jadi coba daftar di mojok ya. Nah jadi kekuatan media sosial ini jadi menurut saya tadi ya ke depan itu akan terus berubah ya. Kita tidak tahu media sosial apalagi yang akan muncul dan yang akan mati gitu kan. Tetapi sebagai sebuah platform atau media di website itu kan tidak akan mati ya. Kalau kami percaya bahwa media sosial apapun selama kontennya itu kuat ya dia akan beresonansi sih. Kalau menurut saya itu sih Mas Raka. Jadi kalau menjadi manusia kan di platform yang kuatnya di Instagram atau di Instagram dan YouTube gitu. Jadi kalau di menjadi manusia juga perkembangannya sangat dinamis ya Mas. Tadi ya ada satu values yang Mas Agung bilang yang benar banget gitu, ketika sebuah media atau sebuah konten sudah memiliki branding yang kuat, bagaimana mereka menyampaikan pesan, bagaimana mereka menyampaikan visinya gitu. Medium apapun, dalam social media apapun, dalam format apapun, saya rasa akan selalu ada cara untuk bisa mengembangkannya. Menjadi manusia itu berangkat dari YouTube teman-teman di tahun 2018. Ide awalnya cuman simple, saya pengen back then podcast tuh belum berjamur, kemudian gak banyak emang konten di YouTube yang isinya adalah orang ngobrol. Kalau sekarang kan udah di mana-mana ya kayaknya. Siapapun punya podcast, siapapun punya wadah untuk bisa membagikan cerita. 2018 itu masih sangat sedikit gitu, apalagi ngomongin tentang isu-isu yang sensitif. Jadi menjadi manusia startnya di YouTube gitu. Pertama kali kita bikinlah YouTube dengan berbagai macam format konten, tapi tujuannya ya tadi ya, jadi tempat aman, jadi tempat nyaman, jadi tempat orang cerita, jadi tempat orang bercerita. Nah, awal-awal session yang ada di Menjadi Manusia itu hanya interview satu orang. Jadi ada satu orang duduk kayak gini, kita tanya, yang ditanyakan juga apa sih titik terendah kamu dalam hidup, bagaimana bangkit dari situ gitu. Nah sebagai sebuah media pastinya kan harus tetap berinovasi gitu. Pelan-pelan saya mulai mencoba mengubah format berceritanya. Saya bikinlah blind dating, dua orang yang gak saling kenal, berbicara tentang kehidupan, sama-sama bercerita juga gitu. Kemudian dari YouTube kami pelan-pelan mulai mengembangkan ke platform lain yaitu Instagram. Tadinya Instagram hanya sebagai kanal untuk mempromosikan di YouTube aja gitu. Nah kita melihat bahwa tadi ya kita punya pesan yang kita sering sampaikan dalam bentuk video. Kalau kita sampaikan di platform lain, di Instagram akan seperti apa sih gitu. Makanya kalau teman-teman sekarang buka Instagram yang Menjadi Manusia, ya yang pengen saya sampaikan adalah di Menjadi Manusia lewat keindahan kata-kata bahasa Indonesia ya. Jadi kita sadar bahwa bahasa Indonesia tuh sebegitu indahnya,
Sampai pada akhirnya ketika itu diolah sedemikian rupa itu bisa menggugah hati orang yang membacanya gitu. Let's say misalnya sebuah kata yang kayak orang lagi capek terus baca tenanglah nanti pasti kau temukan lagi jalan pulang gitu. That simple things ternyata bisa memberikan sebuah dampak yang besar. Mulailah di situ kita bikin bagaimana bisa tetap menguatkan orang dengan kata-kata. Pindahlah ke Instagram. Spotify waktu itu tiba-tiba hadir dengan platform podcastnya. Kebetulan di YouTube kita udah punya konten yang isinya prosa ataupun puisi tentang kehidupan yang dibacakan. Kemudian ya Spotify kita coba pindahkan ke situ ya berhasil juga. Sampailah pada COVID 2020, TikTok semakin banyak dan YouTube kita semakin mengalami penurunan karena pemainnya semakin banyak. Kemudian mungkin orang di era pandemi itu nggak nyari konten yang sad and depressed lah, nggak nyari konten-konten yang emotional. They are looking for something fun because life itself is already miserable gitu. Jadi di situ menjadi manusia mulai berpikir oke, kita harus melakukan sebuah perubahan, melakukan sebuah inovasi. Dan TikTok mulai masuklah juga menjadi manusia ke TikTok dengan konten yang udah ada. Sampai ada di satu kesimpulan di tahun lalu saya shutdown YouTube-nya menjadi manusia untuk tidak rutin update. Karena saya rasa sudah tidak relevan lagi untuk menghabiskan cost yang besar dengan platform YouTube-nya sendiri sudah kalah dengan TikTok. Masih ada YouTube-nya tapi tidak serutin dulu untuk mengangkat kontennya gitu. Dan seiring berjalannya waktu saya sadar gitu bahwa partisipasi audiens ya untuk pada akhirnya menjadi sebuah konten yang user generated itu juga sangat penting gitu. Di Menjadi Manusia kita buka wadah untuk teman-teman submit cerita. muara.menjadimanusia.id. Jadi it's the home of stories, namanya Muara Cerita. Teman-teman bisa submit ceritanya, nanti dari cerita-cerita itu kita akan elaborasi baik dari teman-teman diundang di YouTube, tulisannya dibuatkan artikel di Instagram, atau tulisannya itu sendiri akan dipost, atau tulisan teman-teman nanti disuarakan oleh orang untuk ada di Spotify gitu misalnya. Tapi memang tetap dengan values-nya Menjadi Manusia untuk menjadi guidance dalam pensubmitan itu. Mojok juga gitu ya Mas ya? Iya. Ada UGC-nya ya? Betul, betul. Justru malah kekuatan Mojok itu di awal mula karena UGC-nya ya. Kita ada lebih dari 2.000 lebih lah, 3.000 mungkin ya penulis dari seluruh Indonesia yang ya konsep di awal Mojok berdiri adalah UGC gitu kan. Dulu IC dinilai terlalu berat karena banyak yang menulis itu orang-orang yang memang punya kepakaran tertentu, punya kompetensi tertentu. Makanya kemudian kita membuat yang namanya Terminal Mojok ya. Terminal Mojok sesuatu yang harapannya itu ya tadi itu menjadi, ya kalau orang-orang datang ke terminal kan dengan latar belakang apapun ya. Jadi kalau kawan-kawan baca ya tadi itu hal-hal yang sebenarnya sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Sangat receh tetapi ya benar terjadi gitu kan. Jadi hal-hal yang justru ada di sekitar kita, oleh media lain nggak diambil gitu, kita ambil gitu kan. Kita ambil, kita kasih ruang. Sekarang yang terbaru itu ada unek-unek ya. Unek-unek itu kayak semacam surat pembaca gitu kan. Tapi kalau surat pembaca yang mungkin pada umumnya ya hal-hal yang sangat-sangat terlihat penting. Tapi kalau di unek-unek ya dia mau curhat, ada seorang mahasiswa yang curhat bagaimana marahnya dia setiap minggu pagi dibangunkan ibunya untuk nemeni belanja ke pasar gitu kan. Terus hari ini tadi saya menaikkan satu unek-unek, ada seorang yang lulus kuliah, dia ngelamar kemana-mana ditolak karena badannya pendek gitu kan, 150 cm. Terus ya untungnya dia hobi nulis dan sebagainya, terus bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu kan. Kenapa lowongan kerja harus membatasi tingginya 150 cm gitu kan. Ada juga unek-unek yang ngomong kenapa sih cewek yang jurusan teknik komputer itu susah cari kerja gitu kan, susah cari lowongan, kenapa harus cowok semua misalnya. Nah itu bagian dari user generated content di Mojok yang sekarang kita kembangkan terus, karena tadi dari awal mula memang Mojok memberikan wadah ke siapapun. Nah
salah satu mungkin yang membedakan Mojok dengan media-media yang lain itu adalah dari sisi kurasi. Jadi UGC di Mojok itu tetap menggunakan kurasi ketat gitu kan. Dan satu lagi, kalau di media lain kan kalau UGC biasanya ada keterangan Mas Raka bahwa isi tulisan ini tanggung jawab dari yang bersangkutan. Betul Ya. Mas. Nah kalau kami di Mojok, Bukan medianya ya? Iya bukan medianya, tapi kalau di Mojok kita ikut bertanggung jawab terhadap tulisan itu gitu kan. Jadi ya kami pikir nggak adil juga ya ketika kami sudah memuat media dia, tulisan dia, kita dapat traffic lah, terus dapat pembaca, tiba-tiba ketika ada kasus kita lepas tangan. Dan Mojok kan sudah sangat berpengalaman dalam hal menerima komplain ya gitu kan. Tetapi ya pembela-pembelanya ya jemaah Mojokiyah juga gitu kan. Banyak pihak-pihak yang nggak paham konsep UGC gitu kan. Ini nggak adil ini gitu kan, nggak berimbang. Masa berita seperti ini gitu kan. Saya selalu pasti jelaskan, terus saya kirimkan juga pedoman media cyber ya kalau di ini. Dan ada juga yang sekarang malah brand-brand itu yang minta untuk dituliskan seperti itu gitu kan. Jadi konten-konten marketing yang udah mas silakan mas brand kami dicaci maki dan sebagainya gitu kan. Atau dengan tone yang satir lah dengan gaya Mojok gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Tapi intinya memang di UGC ini salah satu kekuatan dari Mojok. Nah di UGC ini juga semua tema bisa masuk lah. Nah, dulu sempat kita ingin ini hubungannya dengan sustainability media ya, bagaimana keberlanjutan media. Nanti Mas Raka mungkin juga cerita bagaimana sih sebuah media itu bisa bertahan. Di Mojok kalau kawan-kawan perhatikan itu kan sekarang ada banyak iklan ya. Kalau ada tulisan-tulisan kiriman dari UGC atau liputan gitu kan, tinggi itu biasanya iklannya banyak yang muncul gitu kan. Itu juga sebenarnya bagi saya cukup mengganggu, tapi itu adalah cara kami untuk hidup. Kami dulu mencoba untuk apakah perlu berbayar ya. Tapi ketika kami riset juga ke teman-teman media yang lain, ternyata itu belum bisa untuk menghidupi. Pembaca itu lebih banyak menghabiskan uangnya untuk, ya kalau di Mojok misalnya kita banyak menemukan fakta teman-teman mahasiswa lebih banyak ikut slot gitu kan, dibanding dia menyisihkan misalnya 10.000 atau 20.000, nggak ada deh kelihatannya media-media yang online yang lebih dari itu ya. Tetap saja gitu kan, tidak mencukupi gitu kan. Jadi kalau ngomongin konten berbayar di media, saya pikir itu di Indonesia ya belum bisa ya, karena prinsipnya ya kalau masih bisa gratis, kenapa harus berbayar gitu kan. Tetapi ada hal yang unik juga ya, di Mojok kemarin kita mengalihwahanakan tulisan-tulisan liputan ya, Jogja Bawah Tanah ya. Yang itu sudah ada di online itu sebenarnya sudah ada gitu kan, nggak perlu beli bukunya gitu kan. Tapi ketika kita jadikan sebuah buku sudah cetak ulang 2 kali gitu kan. Tapi itu juga menurut saya hal yang menarik, artinya sistem berbayar itu tidak harus selalu di konten di situ gitu kan. Tapi mungkin di turunannya atau yang lainnya. Nah saya nggak tahu nih bagaimana menjadi manusia kemudian menghidupi atau ya konten-kontennya apakah juga berbayar atau seperti apa? Iya, kalau mungkin pada akhirnya permasalahan terbesar media-media yang mencoba memiliki satu nilai idealisme ya Mas. Yang tersulit adalah menemukan titik equilibrium antara idealismenya tapi gak bisa dideny, it's a company, it's a business. Tetap harus hidup. Buat apa kontennya bisa ngebantu banyak orang tapi orang yang bekerja di dalamnya kelaparan gitu kan, kurang lebih mindsetnya kayak gitu. Jadi di menjadi manusia juga 5 tahun saya membangun, kayak prosesnya juga nggak mudah ya. It feels like naik roller coaster terus-terusannya tiap hari. One day highly optimistic dengan apa yang dilakukan, terus kayak in a split second kayak enggak deh, ragu lagi sama diri sendiri, jadi perdebatan batin yang terus menerus berkecamuk gitu. Tapi ya
Kalau ditanya bagaimana menjadi manusia sustain sampai 5 tahun, saya ngepet, nggak sebecanda. Bagaimana bisa sustainnya adalah dengan mencoba untuk berinovasi dan melihat kemungkinan-kemungkinan alih format ataupun media tadi ya. Jadi pelan-pelan menjadi manusia mulai mengembangkan cerita-cerita ini nggak hanya di YouTube, nggak hanya di Instagram, tapi format apa sih yang secara nilai bisnis itu bisa didapatkan oleh customer tidak begitu mahal, tapi menjadi manusia sebagai company juga bisa tetap mendapatkan revenue yang besar gitu. Salah satunya adalah alih wahana ke TV series. Kita udah mulai produksi TV series, kita jual kontennya ke OTT platform ya. Kita udah punya satu series kita namanya Daur Hidup, sebuah series tentang kehidupan, ada 9 episode beda-beda. Itu cara kita untuk sustain lah, dan juga ya dengan adanya brand placement pastinya. Tapi saya juga belum terbiasa dengan konsep subscription yang audiens harus bayar, karena kita kayaknya punya uang 100 ribu gitu misalnya, kayak lebih milih untuk subscribe Netflix ataupun Amazon Prime ataupun video.com untuk nonton Liga Inggris dibandingkan untuk nonton Menjadi Manusia. Jadi itu beberapa alasan yang saya rasa jadi alasan kenapa kita sulit untuk berbayar gitu. Dan juga head to headnya sama entertainment gitu. Orang pay for Spotify, orang pay for Netflix, kenapa harus bayar ke kita gitu. Jadi saya belum menerapkan itu sih gitu. Mas penasaran Mas, ini agak jam gitu. Tadi ya kan media harus sustain, media harus tetap bisa hidup gitu. Tapi kan perkembangan teknologi kan kita nggak bisa kontrol kan Mas. Salah satunya adalah AI gitu. Gimana Mas beradaptasi dengan AI dan perkembangan-perkembangan terkait teknologi ke depannya gitu. Iya, AI dan teknologi digital itu sekarang sangat-sangat cepat ya. Dulu itu di media konvensional itu rumusannya kan media itu bisa dapat iklan itu ya kira-kira 5 tahun lah setelah berdiri. Jadi dia menciptakan community dulu gitu kan. Baru setelah itu community itu ditawari lah iklan dan sebagainya. Tapi di era digital itu kan semua serba cepat. Bukan hanya model bisnisnya itu kan yang berubah, tapi teknologi dari sisi konten dan sebagainya. Kemarin sempat rame soal AI gitu kan, ChatGPT dan sebagainya. Kita ikuti terus hal yang seperti itu, tapi kita tidak kemudian menghabiskan energi di situ gitu kan. Di Mojok itu webmaster itu ngasih plugin di CMS kita gitu kan. Jadi untuk membantu judul gitu kan. Jadi tinggal klik nanti akan muncul beberapa judul yang disarankan gitu kan. Tetapi kita lihat ternyata nggak worth it juga gitu kan. Jadi kita masih mencoba mempelajari tapi tidak menghabiskan energi di sana gitu kan. Karena sekali lagi kalau kita fokus atau di situ gitu kan, ya teknologi tadi itu berkembang sangat cepat gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan yang kira-kira cocok dengan Mojok itu apa, yang sesuai dengan sumber daya yang Mojok punya itu apa gitu kan. Termasuk tadi itu soal media sosial gitu kan. Kalau tadi Mas Raka YouTube itu justru dimatikan, yang kita dorong di YouTube Mojok karena cukup pesat perkembangannya gitu kan. Dan tema-temanya, inovasinya, kita kemarin buat program Belakasuta dengan Pak Butet yang kemarin juga sempat mungkin membuat heboh di Indonesia ya, ketika kita menaikkan konten Soimah itu soal pajak gitu kan. Terus itu yang kami lakukan untuk tidak hanya fokus di digital adalah inovasi sih. Jadi bagaimana kemudian AI itu ya seperti tools-tools yang lain lah. Bisa saja nanti dia akan berubah, akan berkembang, tapi ya kita lihat saja nanti. Tuh. Ya saya kalau AI ya Mas, saya justru bagaimana sebenarnya menemukan titik tengah supaya tidak terus-menerus menjadi perdebatan gitu. Jadi kalau saya memperbolehkan tim saya untuk menggunakan ChatGPT untuk efisiensi, untuk untuk lebih efektif lah gitu. Jadi instead of mengganti manusia dengan mesin,
bagaimana sebenarnya kalau manusia yang mempunyai sentimental values dan sentuhan-sentuhan humanis ini bisa berkolaborasi justru dengan mesin gitu. Jadi sudah mulai, tapi memang outputnya lebih ngebantu kepada efektivitas dan efisiensi untuk tim sih terkait dengan AI ini gitu. Dan juga nggak connect, sorry. Dan juga, sorry teman-teman. Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah AI ya, saya rasa pada akhirnya tetap sebagai penyedia konten kita punya tanggung jawab yang besar ya Mas. Bagaimana menyediakan informasi-informasi itu gitu. Apalagi ada sisi kemanusiaan juga kan yang kita bawa baik di Menjadi Manusia maupun di Mojok gitu. Kalau dari Mas Agung gitu, meregulasi jurnalis itu gimana Mas? Iya. Tanggung jawab sebagai media. Betul, di media ini kan terutama dari sisi regulasi ya teman-teman yang perlu dipahami ini. Kan kemarin rame soal apa draft ini ya, apa publisher rights ya yang apa teman-teman media banyak ajukan. Nah itu sebenarnya kita melihatnya dari sisi psikologis media juga ya, latar belakang kemudian itu muncul gitu kan. Jadi yang membedakan media sebagai perusahaan media dengan katakanlah media sosial atau yang bukan media itu adalah regulasi yang mengatur media ini sangat banyak dan sangat ketat gitu kan. Kalau kita di misalnya sajalah nggak boleh nih kita di media itu menampilkan foto ya gambar rokok, orang rokok, atau di satu kalau di halaman di media cetak dulu saya masih ingat jangan sampai ada iklan rokok di halamannya itu ada berita pendidikan. Terus tidak boleh memunculkan foto misalnya anak-anak yang sedang apa main air atau telanjang misalnya di media gitu kan. Ada banyak sekali aturan-aturan yang kemudian membatasi media. Sementara ketika media sosial sekarang berkembang, platformnya banyak, ya kita ya termasuk di YouTube-nya Mojok juga misalnya. Orang-orang atau siapapun di situ yang ngerokok bebas, ngomong kasar juga nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau kita ngelihat sisi psikologisnya seperti itu. Nah, tapi Mojok sebagai media itu juga berupaya nih, kita kemarin mendaftar ke Dewan Pers dengan apa? Dengan syarat yang banyak yang ribet. Kemarin saya ngajukan masih ditolak, harus ada syarat yang harus dilengkapi lagi. Kita coba lakukan karena bagaimanapun sebuah konten yang dibuat dengan cara kerja jurnalistik dia harus bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Jadi kita patuh pada regulasi itu walaupun Mojok sebenarnya dulunya kan memang bukan perusahaan media. Jadi proses itu kita lalui karena sekali lagi apa yang kemudian kami lemparkan ke publik itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Tapi saya juga mungkin menyampaikan juga nih ke Mas Raka yang ya saya lihat kan Menjadi Manusia itu sangat luar biasa ya. Tadi kita sempat ngobrol di belakang, dulu itu ada satu perdebatan atau antara teman-teman media dengan tadi ya pengelola media sosial. Bahkan memandangnya itu sudah sangat sinis teman-teman media gitu kan, bahwa media sosial itu adalah pusatnya hoax gitu kan. Pusatnya ya berita yang nggak benar. Saat itu saya ngomong ke teman-teman di komunitas media bahwa bagaimana kalau media sosial itu membuat kontennya dengan cara-cara jurnalistik, dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan yang bukan sekedar hanya mencari like gitu kan atau komentar. Apakah kita bisa ngomong kalau mereka pusatnya hoax dan sebagainya? Yang ingin saya sampaikan memang yang ingin saya sampaikan jangan sampai kemudian terjadi jurang pemisah yang hanya saling menyalahkan gitu kan. Tapi kan saling mengisi. Sekarang media ya kalau nggak ada konten yang bukan jurnalistik ya dia nggak akan bisa hidup gitu kan. Pembacanya atau penontonnya nggak akan melihat gitu. Jadi ya bagaimanapun regulasi di jurnalistik akan di Mojok itu akan kita coba ikuti gitu kan. Tapi sekali lagi tadi itu kita juga mencari titik keberimbangan
Ya sekiranya itu juga yang diuntungkan publik lah sebagai konsumen informasi. Kalau menjadi manusia itu kan saya lihat sebagai sebuah, ini kan sudah brand ya sangat kuat ya, terus tadi diceritakan kemana-mana gitu kan. Ada nggak mungkin fase di mana godaan-godaan lah menjadi manusia hanya akan seperti apa gitu kan. Yang mungkin keluar malah dari jalurnya karena tadi itu kan ternyata tidak mudah gitu kan. Sampai kemudian ya tadi YouTube di shutdown dan sebagainya. Ya kayaknya kalau godaan itu banyak ya Mas pastinya gitu, dan juga awal saya bikin, saya usianya 23 tahun teman-teman. Jadi nafas dan spiritnya tuh masih sangat-sangat idealis, masih sangat-sangat I don't care about money, kayaknya saya cuma pengen bikin konten yang meaningful. Tapi 5 tahun kemudian nafas saya saya udah punya anak, sekarang nafas saya adalah bagaimana ya menyekolahkan anak saya di masa depan ketika uang pendidikan semakin mahal gitu. Jadi ada perubahan itu juga. Nah, godaannya banyak Mas pastinya ya ketika ngelihat banyak media-media lain yang they can generate money from a content yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, apakah kita ke situ aja gitu. Ternyata ya enggak lagi. Dan saya mungkin privilege terbesar saya bukan lahir dari bapak saya seseorang gitu, anaknya siapa gitu yang selalu orang jadikan atau sematkan sebagai sebuah privilege, tapi privilege saya adalah elastivitas dalam pada akhirnya menemukan bahwa saya harus bisa hidup dari idealisme saya dan tidak pernah berhenti untuk memikirkan bagaimana pada akhirnya apa yang saya yakini benar itu bisa generate money dan pada akhirnya bisa menghidupi keluarga gitu. Jadi dan itu proses yang terus-menerus saya lakukan ya. Godaannya juga pasti banyak Mas, dan juga bagaimana tetap terus berinovasi, tetap terus adaptif dan juga agile terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu yang jadi godaan ya. In the end juga ngelihat bahwa menjadi seorang entrepreneur bukan sebuah perjalanan yang mudah. Jadi to stick with the values and the idealism. Dan saya selalu nanya sih ketika saya udah mulai goyang dengan segala godaan ini, pertanyaan saya adalah remember why you start gitu. Itu yang selalu jadi fundamentalnya. Mungkin itu teman-teman diskusi saya bersama dengan Mas Agung hari ini. Hopefully bisa menjadi insight untuk teman-teman yang ingin mengembangkan media ataupun konten. Kita ada session tanya jawab. Kalau ada dari teman-teman yang mau bertanya boleh, nanti akan dibantu dari teman-teman panitia juga. Angkat tangan nggak apa, silakan teman-teman. Ya, boleh. 1, 2. Hai, thank you banget Mas Raka, Mas Agung, sangat menginspirasi. Saya dari Andre, dari Jakarta, pengen menanya sih, definisi yang membedakan banget nih antara jurnalis dan seorang content creator itu apa sih? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat dasar ya, cuman menggelitik aja bagi saya karena jurnalis itu dididik bertahun-tahun untuk bisa memenuhi kode etik jurnalistik. Sedangkan content creator itu dididiknya sama algoritma. Dan menurut saya algoritma itu toksik. Karena algoritma itu hanya memberikan kita apa yang kita suka. Dan kalau misalnya saya suka McD, let's say, setiap hari saya makan fast food, itu akan jadi nggak sehat buat saya. Tapi kalau untuk media ini kan kita bisa mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya tidak baik untuk kita tanpa kita sadari. Karena disuguhi itu sama algoritma. Dan di satu sisi, kayak kemarin saya mengikuti berita yang soal bagaimana di tim media pengen meregulasi juga tentang content creator. Menurut saya itu adalah gagasan yang cukup baik. Namun itu adalah losing battle kan, karena udah pasti content creator dengan masanya menentang hal tersebut. Karena break lagi free speech and everything gitu. Jadi pertanyaan untuk Mas Agung sebenarnya apa sih yang membedakan content creator dan jurnalistik? Dan pertanyaan untuk Mas Raka, gimana sih untuk bisa memiliki rasa optimis ketika sekarang media itu udah didikte sama algoritma, bukan lagi soal kualitas atau apa yang baik untuk orang dengar.
Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Oke. Andre. Boleh jawab? Langsung dijawab ya. Langsung Oke. biar nggak lupa. Pertanyaannya sederhana tapi sangat sulit Mas. Mas siapa maaf tadi? Mas Andre, oke. Kenapa sangat sulit Mas Andre? Jadi 5 tahun yang lalu atau kalau nggak salah ya, Dewan Pers itu membuat sebuah riset. Wartawan yang sudah membaca kode etik jurnalistik itu ada berapa sih? Gitu kan. Ternyata 90% Mas yang tidak baca. Itu. Jadi dulu itu ada fenomena ketika, terutama ini jauh sebelumnya juga ya, ketika mendirikan media itu sangat mudah. Kalau di zaman Orde Baru itu kan sangat ketat ya. Nah ketika sangat mudah semua orang berlomba-lomba mendirikan media. Siapapun itu kemudian dikasih ID card pers, dia udah jadi wartawan gitu kan. Tapi dia tidak memahami soal kode etik. Itu persoalan yang sudah sangat lama gitu kan. Maka kemudian muncullah apa yang disebut sebagai sertifikasi wartawan. Teman-teman wartawan beneran pun teman-teman saya itu melihat bahwa ya buat apa disertifikasi gitu kan. Kita kan kerja di lapangan ini, bagaimana cara mengukur dan sebagainya. Tapi kemudian muncul aturan itu untuk membedakan antara wartawan beneran dengan wartawan, ya dulu sebutannya wartawan bodrek lah atau WTS, wartawan tanpa surat kabar gitu kan. Nah muncul aturan itu gitu kan. Sampai sekarang pun yang wartawan yang tersertifikasi itu masih sedikit. Hanya sekarang kemudian masif gitu kan. Masif mulai diadakan, terus kemudian ada media online berkembang. Sekarang ada sertifikasinya melebar ke sana juga. Nah, kemudian ketika ditanya nih apa perbedaannya dengan konten kreator gitu kan. Saya tadi katakan makanya agak sulit gitu kan membedakan gitu kan. Karena bisa jadi ya seorang jurnalis bisa jadi dia seorang konten kreator. Hanya ketika dia ngomong sebagai jurnalis dia profesi ya. Kalau profesi itu kan aslinya sebuah profesi itu kan ada kode etiknya. Ya, mau dokter, pengacara, profesi kan itu ya, dokter, pengacara gitu kan. Nah, yang kalau ditanya yang membedakan ya seharusnya seperti itu Mas. Ya, seorang jurnalis karena dia profesi, dia diikat oleh aturan-aturan yang memang mengikat dia untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu yang tidak boleh. Nah, konten kreator ini yang mengatur kalau saya lihat sampai sekarang ya paling undang-undang ITE gitu kan. Produk hukumnya hanya itu. Tapi kalau jurnalis selain undang-undang yang berhubungan dengan pers, dia harus juga paham soal undang-undang yang umum ya. Yang itu terkaitannya masih dengan hubungan dengan konten yang dia buat. Itu yang sangat membatasi. Jadi ketika kemarin ada undang-undang publisher rights itu sebenarnya kalau saya membaca itu lebih ke media, ke perusahaan media. Ya. Kalau konten kreator mau dibatasi seperti apa, ya bagi saya itu akan sangat sulit. Tapi bisa nggak ada aturan-aturan yang memang sudah ada, itu misalnya ya konten kreator tahu gitu kan. Dulu saya masih ingat di Jogja itu ada Info Cegatan Jogja, itu Facebook grupnya 1 juta lebih. Awal-awal dia muncul itu foto-foto yang keluar di situ itu foto kecelakaan dan sebagainya itu bener-bener nggak ada filter Mas. Ya. Tapi kemudian orang-orang kemudian jadi tahu nggak boleh nih kalau di media itu nggak boleh memunculkan foto darah atau apa dan sebagainya. Akhirnya paham. Jadi mungkin itu yang bisa saya jawab Mas, perbedaan jurnalis dan konten kreator ya. Itu secara ininya, tapi otokritik kami bagi media, banyak teman-teman wartawan yang bahkan dia tidak memahami kode etik jurnalistik. Itu sih. Oke, menjawab bagaimana tetap optimis di tengah badai algoritma ini. Susah ya. Jadi gini Mas, kalau saya optimismnya nggak bisa nih cuman optimis only. Harus dibarengi dengan sebuah strategi juga ya pastinya gitu. Jadi pastinya menyusun ulang strategi dan lain-lain. Tapi kalau saya yang selalu jadi bensin saya adalah dampak sih Mas. Kalau saya lagi capek banget, saya lagi having a hard time running menjadi manusia. Cuman satu yang saya lakuin, saya cuma baca komen-komen orang aja. Baik itu di YouTube, baik itu di Instagram gitu. Dan itu yang mengembalikan apinya lagi gitu. Kayak Mas dan juga baca DM-DM-nya. Jadi sekarang memang mungkin udah admin yang pegang Instagram menjadi manusia. Tapi every time saya mau nyerah, every time saya ngerasa
at the lowest of the spirits untuk ngembangin ini, it's always get back to the user sih. Kenapa ini exist, untuk siapa ini exist, dan itu jadi api semangat lagi ya untuk nggak berhenti gitu. Kemudian yang kedua, saya mungkin sedikit cerita, menjadi manusia having a bankruptcy, saya bangkrut total itu di tahun keempat, tahun lalu 2022, harus lay off 90% karyawan. It's a big big struggle ya, dari kayak tiba-tiba awal tahun punya karyawan hampir 50-60 orang, kemudian di akhir tahun sisa 5 gitu. And it is very depressing buat saya sebagai sebuah leader. Dan saya nggak pernah mencat orang sebelumnya, tapi buat saya selalu nyebut kegagalan kemarin itu uang sekolah. Saya belajar dan memang uang sekolah tuh mahal gitu, jadi saya belajar tapi ya keep evolving. Saya mau nyerah berkali-kali, saya mau berhenti. I think it's over. Apalagi ya di momen-momen itu tuh kayak ini tuh nggak pasti gitu, bisnis itu sesuatu yang nggak pasti. Saya udah punya anak, saya nggak mau membawa keluarga saya ke ketidakpastian ini. Tapi di situ saya mulai kenal sebuah pemikiran yang pada akhirnya bikin saya, oh kayaknya kalau emang udah urusan kita berusaha semaksimal mungkin tapi kita dikasih gagal, ya emang mungkin bukan buat kita aja gitu. Jadi saya akhirnya sekarang punya satu pemahaman untuk mengkonstruk supaya saya bisa tetap optimis tapi juga realistis adalah whatever meant for you will be for you, whatever not meant for you will not be for you. Apapun yang buat lo kan buat lo, kalau enggak ya enggak, no matter how hard you try. Jadi saya untuk tetap optimis, pasrah, tapi tidak menyerah, karena saya selalu percaya kayak kalau udah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol, by means udah jalur langit, ya saya cuma bisa berserah gitu. Tapi saya nggak akan pernah berhenti untuk bikin orang ngerasa bahwa menjadi manusia akan selalu jadi teman setiap kali orang punya masalah, dan itu yang selalu bikin saya optimis sih Mas, gitu. Itu sih mungkin. Ya, nambahkan sedikit tadi ya, karena ini sangat penting. Tadi kan Mas Andri bilang bahwa tantangan di jurnalis itu adalah aturan, terus di konten kreator itu algoritma. Mas, media itu dua-duanya Mas tantangannya, aturan dan algoritma. Jadi Mas Andre jangan heran ketika kemudian ada media-media nasional besar, di situ isinya ada rumus matematika anak SMA, atau hal-hal yang, ya masa sih ini menulis itu, walaupun itu disembunyikan ya. Karena tadi itu tantangan di media perusahaan media ya, itu adalah aturan yang membatasi dia, yang kedua ada algoritma ya. Sekarang saya tanya ke pemimpin media massa nasional yang gede-gede itu, berita, informasi, karya jurnalistik itu di antara produk-produk mereka itu pembacanya adalah yang paling sedikit, tapi effortnya paling besar, biaya paling besar, ya. Maka kemudian ya tadi itu kita ada konten-konten, ada yang memang untuk katakanlah memberi makan pada robot, pada algoritma, tapi kita juga tidak kehilangan idealisme gitu kan. Jadi salah satu, kalau nggak salah ya, salah satu kenapa publisher rights itu muncul, ya adil dong. Misalnya ya, ini bahasa saya ya, yang adil dong antara media sosial tadi konten kreator dengan media. Media udah tantangannya dua nih, aturan yang mengikat dia dan algoritma. Konten kreator masih algoritma gitu kan, mbak juga ada aturannya. Mungkin seperti itu sih, tapi itu kesimpulan dari saya ya. Oke, terima kasih Mas Andre pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi mungkin. Oke, terima kasih. Saya Alia di sini, and aku mau tanya dari tadi awal sih, one thing that strikes to me itu about the importance of being responsible of the content or the work that you put out there. Dan mungkin itu jadi salah satu hal yang sering saya lupakan gitu ya, as someone who's active on social media, bahwa being responsible of the work that we put out there itu bisa create a shift in the perspective itu tadi. Contohnya yang tadi dijelasin bahwa
harus engaging tapi juga harus nggak tentu tentang clickbait doang. Terus juga tadi bahwa ada perception itu bisa jadi hoax dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya lebih ke pengen tahu sih sebenarnya how do you define being responsible with the work that you put out there? Kayak guideline-nya itu seperti apa, aim-nya apa, goal-nya apa, biar kita tuh when we're putting something out there itu tuh ada impact yang positif gitu. Terima kasih. Terima kasih. Ya mungkin Mas Agung nanti bisa menambahkan. Kalau di kita di Menjadi Manusia guideline ya supaya tadi bisa jadi satu pertanggungjawaban dan tidak ada pihak yang tersakiti sih. Kata kuncinya itu. Bagaimana konten yang kita buat tidak menyudutkan sehingga ada pihak yang tersakiti. Kemudian guideline-nya juga adalah bagaimana sudut pandangnya ini empati gitu. Basisnya adalah empati dalam pembuatan kontennya. Itu yang selalu kami jaga dalam pembuatan konten kita sehingga jadi satu bentuk pertanggungjawaban. Ketika misalnya kita ngomongin tentang, oke, saya cerita dikit deh. Saya pernah syuting konten, kemudian tiba-tiba ketika kontennya naik ada orang DM ke saya bilang, Mas tahu nggak sih salah satu narasumber di situ adalah terduga pelaku kekerasan seksual. On immediate second, saya langsung bilang sama tim take down videonya. Kenapa? Karena values yang Menjadi Manusia adalah stands with the victim. Gitu, selalu stand sama korban. Mau itu benar, mau atau tidak bisa dipertanggungjawabkan, oke kita stand sama korban gitu. Jadi empathy base itu yang jadi landasan pertanggungjawaban dan juga values yang selalu kita pegang. Let's say misalnya kita ngomongin banyak lah tentang isu kesehatan mental, tapi kita nggak pernah bilang bahwa ini tuh jadi satu hal yang state kayak orang gila itu nggak pernah kita pakai gitu, nggak pernah kita sematkan. Dan bagaimana ya ini jadi bentuk empati. Ketika empati jadi landasannya, saya rasa itu cara kita untuk bertanggung jawab dengan apa yang audiens sampaikan sih. Meskipun beberapa kali juga kena backfire ya. Gitu sih. Mungkin Mas Agung mungkin bisa menambahkan. Ya, kalau guideline di Mojok tadi malah justru salah satunya kebalikannya dengan Mas Raka gitu kan. Konten itu menyakiti pihak lain nggak apa-apa, tapi bisa dipertanggungjawabkan dan ada hubungannya dengan kepentingan publik misalnya. Karena tadi kita UGC, misalnya ada jalan rusak gitu kan. Dia cerita ya karena dia pengalaman dia. Jadi kita memberi batasan tidak boleh konten itu hanya asal dibuat gitu kan. Kalau kamu mau mengkritik pihak-pihak tertentu, ya kamu yang ingin kamu kritik, kamu memang merasakan, kamu memang mengalami itu misalnya. Kalau enggak, kamu memang ahli di situ, punya kompetensi di situ gitu kan. Jadi ketika dia menjelaskan, ya dia menjelaskan dengan keilmuan dia. Tapi kalau dia enggak punya kompetensi, tapi dia merasakan langsung efeknya dan bukan hanya dia yang merasakan, dia menjadi suara yang lain, itu enggak masalah. Dan itu yang sering terjadi di Mojok ya, tadi kemudian banyak kritik dan sebagainya, sampai bahkan di Jogja ada beberapa lembaga yang begitu tahu dari Mojok itu sudah udah takut gitu kan. Padahal kita sebenarnya hanya memberikan ruang orang yang mengalami atau dia seorang pakar gitu kan. Hal yang sederhana guideline-nya adalah seperti itu. Makanya kemudian ya tagline kita tadi itu suara orang biasa gitu kan. Jadi tidak hanya sekedar mengkritik gitu kan, tetapi memang kritik itu bisa dipertanggungjawabkan gitu. Dan satu lagi tadi juga disinggung Mas Raka, ya kita Mojok itu sangat memegang soal empati dan juga posisi korban gitu kan. Ada beberapa artikel-artikel pihak-pihak tertentu yang kita juga blacklist ya, begitu ada seorang penulis misalnya mengirimkan ke saya, dia menulis sebuah profil seseorang yang kemudian dia tahu ternyata tadi hubungannya dengan pelecehan seksual dan sebagainya, tanpa dia minta pun kita akan take down gitu kan. Saya ketika kemudian, Mas tapi ini bukti-buktinya tidak komplit dan sebagainya, tapi saya sangat tahu karena dia bertemu dengan korban-korban seperti ini, udah kita take down. Kita kemarin ada rame-rame ya kemarin di ini ya udah kita hide ininya tulisan-tulisannya misalnya. Jadi ya kita memposisikan untuk memberikan ruang terutama ya suara-suara yang selama ini di media mainstream mungkin dia tidak dapat ruang.
Itu sih. Oke, mungkin itu teman-teman sesi hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Mungkin saya kembalikan ke MC.